untuk kita semua di pagi hari ini. Apa kabar anak-anak di rumah? Ibu berharap anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, apakah pagi hari ini anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran? Kalau sudah siap, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak hebat di rumah, Ibu mengajak kita semua di pagi hari ini untuk sama-sama melakukan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak berdiri dan kita menyanyinya dengan semangat. Ibu akan menghitungnya mundur mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oleh, terima kasih anak-anak. Anak-anak, di antara anak-anak semua pagi ini, siapa yang tahu tentang makna dari lagu Garuda Pancasila yang baru saja kita nyanyikan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, makna dari lagu yang baru kita nyanyikan mengisahkan tentang kesetiaan seluruh rakyat Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang tahu juga siapakah yang menciptakan lagu Garuda Pancasila? Iya, lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh Bapak Soedarnoto. Dengan demikian, maka materi pagi hari ini adalah terdapat dalam tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, peristiwa lahirnya Pancasila. Untuk itu, kegiatan pada pagi hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila, mengetahui tentang informasi penting yang terdapat dalam bacaan, menceritakan kembali peristiwa lahirnya Pancasila dengan kalimat sendiri, dan menyebutkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Ibu sayang, Ibu mengajak anak-anak untuk membuka buku siswa yang ada pada anak-anak, yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 pada halaman 174. Di sana ada bacaan yang perlu anak-anak baca, kemudian anak-anak akan menceritakannya kembali dengan bahasa sendiri. Nah, kesempatan mulai dari sekarang Ibu akan berikan waktu 5 menit. Silahkan. Kata Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar. Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara pada saat sidang pertama BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan resmi diumumkan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memiliki nama lain, yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai dari bahasa Jepang. BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 melaksanakan sidang pertama. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut menghasilkan dasar negara, yaitu Pancasila. Ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara, yaitu yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin. Usulan Muhammad Yamin adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo
mengusulkan dasar negara yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang pertama, kebangsaan Indonesia, dua, internasional atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang digunakan adalah rumusan yang disampaikan oleh Soekarno. Setelah BPU PKI bersidang, dibentuklah panitia kecil untuk melanjutkan tugas dari BPU PKI. Tugas panitia kecil adalah merumuskan pokok-pokok pidato Soekarno sebagai dasar negara dan merumuskan undang-undang yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi dari Piagam Jakarta yang pertama, ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Piagam Jakarta ini diumumkan, terjadi protes dari tokoh-tokoh agama dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Maka Piagam Jakarta pada poin pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat kita lihat dan kita temukan dasar negara yang benar dan yang sah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dalam konteks keanekaragaman, Pancasila sebagai dasar negara sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Pancasila sebagai dasar negara yang mana menentukan sikap dan perilaku kita. Kemudian, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman yang menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke dengan berbagai macam budaya, suku, ras, dan agama. Nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang adalah gotong royong, toleransi, menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana kita sebagai seorang pelajar dalam menyikapi hal tersebut? Ketika kita berada di sekolah dan kita diperhadapkan dengan situasi keberagaman teman-teman kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menciptakan suasana rukun sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghargai teman-teman yang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Kita bergaul dengan semua teman tanpa membedakan. Kita melarai teman kita yang berselisih paham dengan teman yang lain. Kita menjenguk teman kita yang sedang sakit. Dengan demikian, kita telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai seorang warga negara yang baik. Anak-anak, dengan uraian materi yang baru saja kita pelajari pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal kepada anak-anak untuk mengerjakannya di rumah. Yang pertama, siapa saja tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara? Yang kedua, sejak kapan istilah Pancasila itu dikenal? Yang ketiga, dari bahasa apakah istilah Pancasila? Yang keempat, apa saja yang dibahas dalam sidang BPU PKI? Dan yang kelima, apa isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI pertama? Selamat mengerjakan. Anak-anak, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Pesan Ibu, anak-anak tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar walau sementara kita berada di rumah. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mengakhiri kegiatan kita. Kita berdoa.
selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.